Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Orang yang pertama, orang yang mencari ilmu dengan niat untuk bekal menuju Allah Ta'ala dan menuju alam baka. Ada orang yang mencari ilmu tujuannya untuk menopang kehidupan yang sangat cepat ini, sehingga dalam kehidupan yang sangat singkat ini bisa mendapatkan kemuliaan, harta, kedudukan. Bahwa alimun fi dzalika mustasyirun fi qalbihi rikata halihi wa khissata wasitihi qala minal mukhatirin. Padahal dia tahu dan merasakan di dalam hatinya bahwa mencari ilmu dengan tujuan yang seperti itu hanya menunjukkan bahwa betapa lemah keadaan dirinya, betapa hina tujuan hidupnya. Mencari ilmu tujuannya hanya untuk mendapatkan kemuliaan, kedudukan, harta, dan dia sadar sebenarnya itu adalah niatan yang tidak baik. Itu justru hanya menunjukkan lemahnya hati, hati dan hinanya niat. Orang yang seperti ini termasuk orang yang bahaya. Kalau dia tidak bersegera untuk melakukan taubat, maka ditakutkan su'ul khotimah. Dan orang yang ketiga, warajulun, gini ya. Warajulun, bismillahirrahmanirrahim, warajulun salisun. Warajulun dan utawi warajulun dan wong lanang. Salisun kang kaping telu. Ngalahatun alaihi ngatase rajulun salis. Sapa syaitan. Katakhadha mengko ngalap sapa rajulun salis. Ilmu ing ilmune rajulun salis. Dari atan ing lantaran ila takatsuri maring akeh-akehan. Ilmani kelawan bondo wa tafakhuri lan angga-anggaan. Bil jahi kelawan pangkat wa ta'azzuzi lan kemuliaan. Bi kasratil atba'i kelawan akeh pira-pira pengikut. Yadkhulu kebujuk sapa rajulun salis bi ilmi kelawan ilmune rajulun salis kula mudkhalin ing dalem saben-saben nggon pembujuk roja'a ayyak dia karena arep-arep yen to nekani sapa rajulun salis nadunya saking donya atarahu ing hajate rajul salis wa ma'dzalika wa awalan utawi rajul ma'dzalika ing dalem satane mengkono ngalap ilmu lantaran dunya iku yutmiru nyimpen sapa rajulun binafsi ing dalem atine rajulun annau ing stune rajulun utawa lanang indallah ing dalem ngersane Allah iku bimakanatin ing dalem suci panggonan utawa derajat mriki iku bimakanatin kelawan oleh derajat litisamihi krana ngalap tetengere rajul atau lanang isimatil ulama kelawan tetengere para ulama. Ada orang yang mencari ilmu yang telah dikalahkan oleh setan. Ini golongan yang ketiga. Fatakhla ilmahu, orang yang seperti ini menjadikan ilmunya sebagai perantara untuk memperbanyak harta, untuk berkompetisi di dalam memperbanyak harta, dan untuk membanggakan kedudukan. Wata'azzuzi bikasratil atsba, dan untuk mendapatkan kemuliaan dengan banyaknya pengikut. Ya, ini yang ketiga. Orang yang mencari ilmu tujuannya adalah supaya bisa memperbanyak harta, supaya bisa berbangga dengan kedudukan, dan supaya bisa mengambil kemuliaan dengan banyaknya pengikut. Ini ya, kadang orang yang mencari ilmu memang tertipu dengan angan-angan yang seperti ini. Mencari ilmu bayangnya tadi koyo nanti akan menjadi seperti siapa sih umat kata nih, koyo Gus Idham misalnya. Kadang orang tertipu dengan tujuannya seperti ini. Ya meskipun kita ingin jadi orang yang berdakwah ke jalan Allah, orang yang menyebarkan ilmunya Allah,
Kita nggak perlu sampai punya keinginan untuk mempunyai murid yang banyak, mempunyai umat yang berjubel. Nggak perlu seperti itu. Karena itu tidak masuk dalam perintah Allah. Kita diperintahkan hanya untuk mencari ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, berapapun ilmu itu kita dapatkan, kita diperintahkan untuk mengamalkan. Mengamalkan ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kita mengaplikasikan atau menerapkan, mempraktekkan ilmu itu untuk diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita menularkan atau mengajarkan ilmu itu untuk orang lain. Perintahnya hanya seperti itu. Bahkan para nabi pun diperintahkan hanya untuk menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala. Wahyu-wahyu yang telah diterima oleh para nabi, Allah perintahkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada umat. Nggak ada perintah untuk mempunyai jamaah yang banyak. Nggak ada perintah untuk mempunyai kendaraan tertentu atau rumah dengan model tertentu. Nggak ada kan? Tapi anehnya, sebagian manusia ada yang ketika menuntut ilmu, tujuannya adalah untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah. Dorong-dorong waktu boleh ilmu, waktu mondok, waktu ngaji, bayangnya kok iso nopo tenar kaya ustad selebritis, iso nopo duwe tumpakan Alphard, iso nopo. Banyak hal-hal yang seperti itu kadang cukup menipu manusia. Ya, hal-hal yang seperti itu bisa mengalihkan perhatian hati kepada Allah Ta'ala, sehingga teralihkan pada segala yang menyangkut duniawiya. Ya, kadang tanpa kita sadari kita menjadi bagian yang seperti itu. Nah, di dalam keterangan ini di awal kalimat Imam Ghazali menyatakan istahwadha ali syaitan, orang yang ketika ini telah dikuasai oleh syaitan, sehingga ilmunya dijadikan lantaran untuk menumpuk-numpuk harta benda, untuk berbangga dengan kedudukan, dan untuk mendapatkan kemuliaan dengan umat yang berjumlah banyak. Dan lagi ya dahulu di arti ini kebujuk. Mungkin di Mas Arif artinya beda mungkin ya. Ya dahulu bi ilmi kullah madkhalin. Ya dahulu artinya melebu. Manjing lah. Ya rojul. Manjing itu melebu. Dan lagi kitab sing kita was artinya kebujuk. Manjing atau masuk dengan ilmunya, dengan atau memasuki setiap tempat masuk, karena dia berharap untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi. Bersamaan dengan itu, ya ini keterangan yang cukup sebenarnya nggak rumit, tapi perlu perhatian setahap demi setahap ya. Ada orang tadi disebutkan, orang yang ketiga yaitu orang yang sudah dikuasai setan, sehingga dia dengan ilmunya ingin menumpuk harta benda, ingin berbangga dengan kedudukan, dan ingin mendapatkan kemuliaan dengan jumlah umat yang banyak, jamaah wakeh. Dalam keadaan seperti itu, orang ini bisa memasuki, ya lantaran ilmunya dia bisa memasuki semua tempat masuk, karena dia berharap bisa memenuhi kebutuhan dunianya. Jadi dengan ilmu dia, kalau menurut istilah orang sekarang, memasuki semua link memperbanyak jaringan dengan ilmu, pengaruh, ditopang dengan kekayaan. Orang yang seperti itu kadang kan mudah untuk memasuki segala lini. Hubungan karo iki iso, tapi tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Jadi kiai kok senengane nyedai pejabat, nyedai pengusaha. Wes ngono kan enak. Butuh apa kari hubungi salah siji. Iki ono ngene-ngene modele kayak proposal, ono ngene-ngene ya apa. Nah, tapi kita nggak perlu memperpanjang pembicaraan yang seperti ini ya. Kita hanya kembali pada teks yang tertulis di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Diceritakan orang yang dengan ilmunya tujuannya hanya untuk menumpuk harta, berbangga dengan kedudukan dan kemuliaan karena umat yang banyak, itu bisa memasuki semua lini. Tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawinya. Wa ma'adzalika fi nafsi annahu indallah. Dalam keadaan seperti itu, di dalam hatinya dia merasa bahwa dirinya di hadapan Allah itu
mempunyai sebuah derajat. Mempunyai sebuah derajat karena apa? Karena dia merasa sebagai ulama, ya, merasa sebagai ulama. Karena memang sebagian tanda-tanda keulamaan ada pada dirinya. Setidaknya dia itu mempunyai ilmu. Dengan mempunyai ilmu, dia merasa dirinya itu telah menjadi ulama. Dan dia tahu kalau seorang ulama itu di hadapan Allah mempunyai sebuah level yang khusus, mempunyai derajat yang khusus. Padahal dia, bagaimana dia? Dia telah menjadikan ilmu sebagai sarana untuk apa? Untuk menumpuk harta. Selain menumpuk harta, dia juga berburu jabatan, kedudukan, kemudian membanggakannya. Selain itu apa yang dia lakukan? Dia juga merasa senang, merasa mulia ketika banyak orang mengerumuni dirinya. Watarusumihi birusumihim fizziyi wal mantiki ma'atakalubihi. Watarusumihi lan nyerupani oleh nyerupani rojulun tawang lana birusumihim kelawan rupane ulama, kelawan rupane ulama fizziyi ing dalem pepanggone wal mantiki. Ziyi biasanya itu diatekne pakaian loh, wal mantiki lan pengucape ma'atakalubihi ing dalem sartane rebutane rojul atau lanang alat dunia yang atase dunia zahiran ing dalem zahire wa batinan lan ing dalem batine. Fahada mengkotawi iki saleh atau rojulun saleh atau wong lanang iku minal halikina setengah saking wong kang padha rusak kabeh. Ini pembicaraan tentang golongan manusia yang ketiga di dalam menuntut ilmu. Belum dia punya tujuan menjadikan ilmunya sebagai batu loncatan untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan kebanggaan, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi manusia. Dan dia merasa dirinya adalah seorang ulama karena memang dia mempunyai atribut untuk menjadi ulama karena dia mempunyai ilmu. Dengan itulah dia telah tertipu karena dia telah merasa bahwa dirinya adalah sosok yang mempunyai level khusus di hadapan Allah. Padahal dia telah menjadikan dunia sebagai tujuan, menjadikan kedudukan sebagai kebanggaan, menjadikan banyaknya pengikut sebagai kemuliaan. Padahal semua itu tidak ada artinya dibandingkan apabila semua itu dilakukan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Dilanjutkan, watarsumihi, dia juga serupa dengan ulama-ulama yang lain di dalam pakaian, di dalam tempat, dan di dalam pembicaraan. Dia bisa mengaji, bisa mengajar ilmu agama Islam, bisa berceramah, ya mungkin juga seperti itu. Padahal dia sendiri adalah termasuk orang yang tadi sudah disebutkan. Jadi dia sendiri merasa bahwa dirinya adalah orang yang tercatat sebagai ulama dan mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Apalagi dia itu dari sisi pakaian juga menyerupai ulama, dari sisi pembicaraan menyerupai ulama, padahal dia telah berebut dunia baik secara zahir maupun secara batin. Untuk urusan-urusan yang bersifat duniawi, dia mempunyai semangat yang luar biasa untuk berkompetisi baik secara zahir maupun secara batin. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi, kita menemukan indikasi-indikasi yang seperti ini, tapi kita kan tidak boleh membicarakan orang lain, apalagi dengan konteks yang seperti ini. Dan apalagi yang kita ketahui itu hanya bagian zahir saja, sementara bagian batin atau hati manusia kita sama sekali tidak mengetahui. Jadi keterangan seperti ini cukup kita jadikan sebagai prinsip untuk diri kita sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain. Jangan sampai dengan keterangan ini kita batin, oh kira podo karo wong kok. Itu harus kita hindari. Ya, kita jadikan sebagai pedoman untuk diri kita sendiri. Jangan sampai dengan ilmu kita justru menjadikan ilmu itu sebagai sarana untuk mengejar kekayaan, mengejar apalagi kedudukan, mengejar apalagi kemuliaan di sisi sesama manusia. Fahadal halikin, orang seperti ini termasuk orang-orang yang rusak. Wa minal hamqa, dan termasuk orang-orang yang
bahasa Indonesianya itu komprok. Hamko itu artinya tolol, ya tolol, dan termasuk orang-orang yang tolol, orang yang sangat bodoh, orang yang bodohnya kebangetan. Al-maghrurina kang den tipu kabeh. Orang yang seperti itu selain disebut sebagai orang-orang yang rusak, orang-orang yang tolol, juga orang-orang yang tertipu. Idzir roja'u, dan itu tertulis idzir roja'u, idzir roja'u mestinya. Idzir roja'u krana utawi arep-arep iku mengkotion pegot, dadi pedot, antau batihi saking tobate uang. Utawa napa rajulun salih bizonni krana penyanane uang innahu satu menewe uang iku minal muslimina saking golongane wong kang padha gawe bagus kabeh. Wa hale utawi uang utawa rajul saleh ten iki lanang saleh iku filon wong kang lali angkoli saking gawe Allah taala hale maulur sapa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha beriman sapa alladzina lima krono apa taquluna padha ngucap sapa sira kabeh mak ing perkara ta barang la taf'aluna kang ora padha gawe sapa sira kabeh. Tadi disebutkan orang yang ketiga ini mempunyai harapan untuk bisa memenuhi hajat duniawinya, memenuhi kebutuhan dunianya dengan memasuki segala lini kehidupan. Dengan itu pun dia merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang mulia di sisi Allah, mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah. Karena dia sendiri memang punya ilmu, tapi dengan ilmunya dia merasa bahwa dirinya adalah ulama. Dengan pakaiannya dia merasa bahwa dirinya adalah ulama. Dengan kemampuan bicaranya dia juga merasa bahwa dirinya adalah ulama. Padahal di dalam hatinya dia melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan harta dunia. Kemudian komentar Imam Ghazali, orang yang seperti itu adalah orang yang rusak, binasa, tolol, dan tertipu. Karena apa? Mengharapkan, tadi disebutkan roja'a ayat dia minat dunia watorohu. Dia berharap kebutuhan-kebutuhan duniawinya bisa terpenuhi dengan ilmu yang dia miliki. Harapan yang seperti itu menjadikan dia terputus dari taubat. Dengan harapan seperti itu, maka seolah-olah nggak ada harapan untuk bisa bertaubat. Karena apa? Karena dia telah meyakini bahwa dirinya termasuk orang-orang yang baik. Ya, dia merasa bahwa dirinya itu orang yang baik. Di dalam pandangannya, ulama itu adalah manusia dengan level yang tinggi. Dan dia merasa bahwa dirinya telah menjadi ulama. Padahal dengan keulamaannya, yang dia buru adalah materi duniawi. Dengan ilmu yang dia buru adalah kemuliaan di hadapan sesama insani. Dengan keulamaannya, dia ternyata membanggakan kedudukan. Dan ini adalah ulama yang tertipu, ulama yang tolol, ulama yang tadi disebutkan halikin. Dia merasa bahwa dirinya termasuk orang-orang yang berbuat baik. Dan dia sendiri adalah orang yang lupa dari dawuhnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian semua mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Ini termasuk peringatan untuk kita semua. Seruan ini ditujukan pada orang-orang yang beriman. Peringatannya adalah mengapa kita mengucapkan sesuatu yang kita sendiri tidak melakukan. Jadi kalau idealnya seperti yang dikatakan atau seperti yang biasa dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau itu di dalam mengaji mempunyai kecenderungan untuk tidak menyampaikan sesuatu atau materi yang beliau sendiri belum pernah mengerjakan. Sampai-sampai pernah suatu saat seorang budak datang kepada beliau. Seorang budak datang kepada beliau untuk memohon kepada beliau menyampaikan di dalam khutbah dan pengajian beliau tentang keutamaan memerdekakan budak. Jadi si budak ini sudah merasa cukup lelah menjadi budak. Dan pada saat itu satu-satunya orang yang paling mempunyai pengaruh besar adalah Imam Hasan Al-Basri. Disebutkan bahwa
semua orang di negeri beliau pada saat itu pasti mengikuti apa yang dikatakan oleh beliau. Jadi nopo yang didhawuhi Imam Hasan Al Basri niku mesti dituruti oleh wong sak negara bahkan. Sing menurut beliau itu enggak hanya murid-murid beliau. Nggih, nek zaman sakniki kiai dinut murid-muridé santri-santri niku kan wajar. Bahkan saya saya mriki tambah kata santri sing apa gak sak mazhab karo gurune. Tapi nek zaman biyen santri-santri niku rata-rata wis manut kali kiyaine. Zamane Imam Hasan Al Basri kabeh wong sak Irak padha manut dateng Imam Hasan Al Basri. Sampai-sampai niku enten budak sing wis kesel tadi budak, dia kepingin merdeka. Supaya bisa merdeka, dia sowan kepada Imam Hasan Al Basri. Dia matur kepada Imam Hasan Al Basri, memohon beliau untuk menyampaikan materi tentang keutamaan memerdekakan budak. Arep-arepe piyambake supados dimerdekakan kali juragane. Ternyata si budak ini menunggu dalam waktu yang cukup lama. Dia menunggu sampai 1 bulan. Ternyata Imam Hasan Al Basri tidak kunjung menyampaikan materi tentang keutamaan memerdekakan budak. Setelah setengah tahun, 1 tahun, Imam Hasan ternyata belum menyampaikan materi tentang keutamaan memerdekakan budak ketika beliau berkhutbah dan ketika menyampaikan pengajian. Ya apa iki? Aku wis sowan rodok suwe kok. Imam Hasan iki durung nyampe nih. Ono apa kira-kira? Sampai setelah beberapa tahun beliau baru menyampaikan materi tentang keutamaan memerdekakan budak. Yeah. Setelah Imam Hasan menyampaikan materi tersebut, si budak ini sowan lagi kepada Imam Hasan. Imam Hasan, sasamune kula nuwun dhateng panjenengan supados panjenengan menyampaikan pengajian utawi khutbah tentang keutamaan memerdekakan budak. Wonten napa mantos beberapa bulan bahkan beberapa tahun jenengan nembe ngaturaken. Napa kinten-kinten jawaban Imam Hasan? Imam Hasan niku jawab ngeten. Aku iki ngenteni sampai suwe ku mergo apa? Mergo nyelengi duit. Aku nyelengi duit sampai duit sing tak jalangi itu cukup kanggo tuku budak. Sawise cukup kanggo tuku budak, aku iki tuku budak. Sawise tuku budak, budak sing tak tuku iku tak merdekane. Aku iki nggak biasa ngomongnya sesuatu yang aku dewe nggak tahu ngelakoni. Ini luar biasanya sinten Imam Hasan Al Basri. Nah, saat ini, waduh, niru Imam Hasan Al Basri itu ya kira-kira kan wong mulang ngaji. Waduh, aku durung tau ngelakoni. Tapi nggih, ayat ini memang harus menjadi perhatian kita supaya kita mempunyai usaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Wa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minat dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ulama usul wa hadha li anna dajjal ghayatuhul idlal wa mithlu hadha al-alim wa in sarafa an-nas an dunya bilisani wa maqali fa wada'in lahum ilaiha bi a'malihi wa aqwalihi wa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dan orang yang ketiga itu termasuk orang yang lupa dari hadisnya Nabi yang berbunyi ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minat dajjal. Aku kata Rasulullah, ana utawi ingsun min ghairi dajjal saking saliyane dajjal iku akhwafu luwih wedi alaikum ing atase sira kabeh minat dajjal timbang saking dajjal. Fakila mongko den dawaken wa ma huwa lan iku napa huwa utawi ghairi dajjal ya Rasulullah hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi ulama usui utawi ghairi dajjal iku ulama usui ulama kang ala. Ulama perkara kang ala ngoten nggih. Rasulullah nanti dawuh ngeten, sakliyane dajjal aku lewat di
nang sira kabeh timbang saking Dajjal. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, napa niku wahai Rasul? Beliau menjawab, ulamanya keburukan, ulamanya perkara sing elek. Ini lebih ditakutkan oleh Rasulullah daripada Dajjal. Kalau Dajjal itu kan sudah jelas, dia itu penjahat, dia itu penipu, ya. Meskipun ketika dia muncul banyak sekali manusia yang tertipu, tapi dia itu sudah jelas seorang penipu, ya. Dia mengajak untuk mengikuti dirinya dan meninggalkan Allah Ta'ala. Ini kan sudah jelas kalau dia itu mengajak pada hal-hal yang buruk. Tapi kalau ulama yang disebut dengan ulama usu, dia mempunyai atribut sebagai seorang ulama. Ya, dia mempunyai atribut sebagai seorang ulama. Apa yang dia katakan, perkataan ulama. Pakaian yang dia pakai, pakaian ulama. Posisi-posisi yang dia tempati adalah posisi-posisi yang biasa ditempati oleh para ulama. Sehingga dari sisi zahir, dia bisa disebut sebagai ulama. Tapi dengan keulamaannya sebenarnya yang dia jadikan tujuan bukanlah Allah Ta'ala. Yang dia jadikan tujuan justru dunia. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Orang yang seperti itu lebih dikhawatirkan daripada Dajjal. Karena Dajjal itu sudah jelas mengajak pada kesesatan. Sementara ulama yang seperti itu dari luar memang ulama, tapi hakikatnya di dalam hati yang menjadi tujuan hidupnya bukanlah Allah Ta'ala, tetapi yang menjadi tujuan hidupnya adalah dunia. Karena itulah ulama model seperti ini bisa menyesatkan manusia, karena dari sisi zahir dia tampak tak beda dengan ulama, tapi dari sisi batin dia itu adalah pemburu dunia. Jadi dereng kula tutukaken niki penjelasannya. Soalnya ini nek dibahas mungkin rada dawa niki. Dadi niki sing kula jelasaken namung bagian awal mawon, tapi namung sepalih dari hadis niki. Untuk separuh berikutnya insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin dados ilmu kang manfaat, kang dados hidayah kagem kita sedaya. Mugi dados berkah untuk kita semua. Al-Fatihah.